Nah, kalau Pak Jokowi kan ketika ditanya oleh wartawan siapa cawapres yang cocok untuk Mas Ganjar, beliau menyebut pertama Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, lalu beberapa nama lain yang jumlahnya kira-kira total 7 nama, kira-kira begitu ya. Dan menurut saya ketika Pak Jokowi menyebut nama Erick Thohir sebagai nama yang keluar pertama, itu artinya Erick Thohir itu top of mind ya di kepalanya Pak Jokowi begitu. Jadi boleh dibilang semacam kode keras lah bahwa Pak Jokowi itu orientasinya atau arahnya kepada Erick Thohir. Kalau menurut cukup mengejutkan, sehari setelah pemerintah mengumumkan Hari Raya Idul Fitri, PDI Perjuangan ternyata juga mengumumkan calon presiden. Dialah Ganjar Pranowo. Ganjar selama ini dikompetisikan dengan Puan Maharani, Ketua DPR, yang juga putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Terpilihnya Ganjar turut mengubah peta politik. Belum lagi tebakan siapakah calon yang cocok untuk mendampingi Ganjar sebagai wakil presiden. Menurut Pak Kodari sendiri sebagai pengamat politik, mengapa pengumuman Ganjar Pranowo ini memilih timing sehari sebelum Lebaran? Apakah ada strategi PDIP di balik ini? Kalau yang eksplisit dari Bu Mega kan beliau mengacu kepada tanggal 21 April ini sebagai hari bersejarah ya, hari Kartini, di mana peran perempuan, emansipasi wanita itu begitu kuat sebagai sebuah resonansi. Dan kalau kita lihat PDI Perjuangan ini kan partai yang kental dengan para wanita ini Mifa ya. Ketua umumnya Bu Mega wanita. Kemudian tokoh utamanya yang tadi bahkan digadang-gadang menjadi saingan Mas Ganjar itu juga wanita begitu. Tetapi ternyata keputusannya adalah Ganjar Pranowo. Saya sendiri waktu Bu Mega sedang menyampaikan pengantarnya itu, wah ini hari 21 April, hari Kartini, peran perempuan begitu penting dan seterusnya, itu saya sempat deg-degan, itu ada plot twist pengumumannya itu Mbak Puan gitu. sempat menduga ada kejutan begitu. Tetapi sesungguhnya bukan kejutan sama sekali kalau Ganjar Pranowo, karena semua kan kita sudah tahu bahwa salah satu kunci untuk pengambilan keputusan mengenai calon presiden itu adalah elektabilitas, karena partai politik kan ingin menang gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara judul Ganjar Pranowo Game Changer Peta Politik 2024, saya nggak begitu sependapat sebetulnya, karena Ganjar ini adalah orang yang sudah diduga akan maju calon presiden, lalu kemudian elektabilitasnya juga sudah kita ketahui, dia 3 besar bersama Prabowo dan Anies Baswedan. Maka ini sebetulnya masih dalam dalam trajektori yang sudah bisa dibayangkan. Game changer itu kalau Mbak Puan tuh jadi calon presiden, nah itu baru jadi game changer itu. Artinya peta politik akan sangat berubah kalau Puan Maharani yang dicalonkan. Kalau Puan Maharani yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, bukan mustahil bahwa Ganjar misalnya akan diambil atau ditarik oleh KIB gitu. Kenyataannya kan enggak, sampai sekarang ya calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, dan KIB masih belum punya calon presiden yang populer begitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi ya, kalau kita lihat eksplisit dari Bu Mega, ini hari bersejarah tanggal 21 April ya. Kalau soal kemudian alasan-alasan lain, tentu saja spekulasi bisa banyak. Bisa saja misalnya ada yang mengatakan ini dilakukan lebih cepat karena ada tren penurunan suara elektabilitas Ganjar maupun PDI Perjuangan akibat batalnya Piala Dunia U20, dan salah satu cara untuk bisa mengembalikan elektabilitas yang turun itu adalah dengan cepat-cepat menggandeng Pak Jokowi begitu. Karena selama pro kontra Piala Dunia itu kan Ganjar Pranowo seolah-olah menjadi antitesisnya Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap mau Piala Dunia diselenggarakan, menerima kehadiran Israel, memisahkan olahraga dan politik, tetapi sebaliknya kan Ganjar menolak Israel, kemudian mengatakan bahwa politik atau tidak bisa dipisahkan dari olahraga dan sebaliknya begitu. Jadi ya pemilih-pemilihnya Pak Jokowi yang kemarin mendukung Ganjar itu kelihatannya sebagian lari atau mulai lari gitu.
pemilih Ganjar ini kan sebetulnya pemilih Pak Jokowi kalau menurut saya. Relawannya juga sebagian Beririsan relawan ya Jokowi. Pak Kodari ya. Iya, bahkan hampir tumpang tindih begitu loh. Saya nggak berani mengatakan ada pemilih Ganjar itu yang berada di luar pemilihnya Pak Jokowi begitu. Jadi ya ketika Ganjar dan PDI Perjuangan dianggap berseberangan dengan PDI Perjuangan dan berseberangan dengan Pak Jokowi, itu pemilih Pak Jokowi seolah-olah menghukum Ganjar dengan lari dari Ganjar gitu. Jadi ya penyakitnya Ganjar itu kemarin gara-gara melawan Pak Jokowi, karena itu obatnya juga dekat-dekat dengan Pak Jokowi lagi gitu. Dan kita sudah lihat dengan sangat eksplisit bagaimana Pak Jokowi akhirnya nempel sama Ganjar kan. Walaupun beliau sudah mudik ke Solo, terpaksa balik lagi ke Jakarta gitu menghadiri acara deklarasi, dan sesudahnya pulang dengan Ganjar satu pesawat. Dan fotonya dioptimalisasi habis-habisan. Dan kemudian ya karena besoknya Lebaran, sholat Id bareng gitu ya. Mungkin kalau mau ditambahkan satu lagi alasan dari PDI Perjuangan kenapa mendeklarasikan Ganjar tanggal 21 April, karena ternyata tanggal 22-nya Lebaran gitu. Berarti memang momennya pas ya, bisa dikatakan tanggal cantik dan juga momen-momennya cantik. Ada 21 April hari Kartini dan juga Lebaran besoknya begitu ya. Panggung untuk memasangkan Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu panggungnya panjang gitu loh Mirpa. Coba kalau panggungnya kalau bukan Lebaran kan kebersamaan itu kan nggak bisa sepanjang itu gitu. Walaupun menariknya setelah sholat Id Pak Jokowi menemui Prabowo Subianto. Dan yang tak kalah menariknya adalah momentum menyambut Prabowo silaturahmi ke rumahnya itu dimuat di medsosnya Jokowi, sementara momentum deklarasi Ganjar di PDI Perjuangan itu tidak muncul sama sekali di medsosnya Pak Jokowi, termasuk foto bareng dengan Ganjar di pesawat atau foto bareng Ganjar sholat itu nggak ada di medsosnya Pak Jokowi. Berarti seolah Pak, saya sih, ya. Seolah Pak Jokowi memang mengendorse Pak Prabowo juga begitu kalau media mengatakan ya. Iya, kalau saya pada dasarnya percaya bahwa Pak Jokowi itu mengendorse dua tokoh ya, satu Prabowo, dua Ganjar Pranowo. Kalau sebelum Piala Dunia itu kecenderungannya lebih banyak ke Ganjar, karena sama-sama Jawa Tengah dan sama-sama PDI Perjuangan, tetapi pasca batalnya Piala Dunia saya kira Pak Jokowinya agak kecewa gitu, dan karena itu beratnya lebih kepada Prabowo begitu. Bahkan ada satu lagi sinyalemen kenapa deklarasi dipercepat, karena Pak Jokowi itu hadir di acara PAN yang menjadi embrio katakanlah terbentuknya koalisi besar gitu. Jadi ketika di acara koalisi besar itu Pak Jokowi menjadi tokoh ya, di acara PDI Perjuangan ini Pak Jokowi kembali dikurung gitu dalam tanda kutip menjadi kader partainya PDI Perjuangan gitu. Jadi ya manuver koalisi besar dibalas dengan manuver deklarasi Ganjar. Ini analisa atau spekulasi. Analisa dari Pak Kodari sendiri. Nah Pak Kodari, sepertinya kan parpol ataupun koalisi saingan agak kaget juga kan, mereka tentunya bergerak cepat menyusun strategi baru nih, apakah pengumuman Ganjar sebagai capres dan juga pilihan momentum sebelum Lebaran akan mengubah peta politik. Seperti apa analisa dari Pak Kodari sendiri? Saya kira dua hal ya. Pertama, dengan dideklarasikannya Ganjar, sebetulnya ini kan pilar-pilar besar dari peta politik 2024 sudah terbentuk ya kan. Dan pilarnya kan nggak berbeda jauh dengan dugaan kita selama ini bahwa pilarnya itu adalah elektabilitas. Jadi saya berkali-kali mengatakan politicians go where the voters are. Politisi atau partai politik akan berkumpul di sekitar calon presiden yang didukung oleh rakyat begitu, dan itu sudah terbukti dengan deklarasi Ganjar Pranowo. Karena itu saya kira dinamika yang menarik ke depan ada dua. Pertama adalah soal koalisi partai politik. KIB misalnya kabarnya sebentar lagi akan kumpul. Nah ini menjadi pertanyaan, apakah KIB kemudian akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo atau berkoalisi dengan Prabowo Subianto untuk mengusung Prabowo Subianto. Balik lagi kalau sebelum Piala Dunia U20 itu kesan saya seolah-olah KIB itu sudah disiapkan oleh partai-partai politik untuk mengusung Ganjar Pranowo ya, dengan catatan atau dengan asumsi bahwa Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dengan asumsi PDI Perjuangan mengajukan Puan Maharani misalnya. Jadi tempat penampungannya itu adalah KIB begitu. Tapi setelah Piala Dunia U20 dengan wacana koalisi besar, dan kita lihat di situ koalisinya juga bersaut-sautan,
bukan mustahil KIB ini akan kumpul di Prabowo Subianto. Pertanyaan berikutnya soal partai politik, apakah KIB yang isinya 3 partai, Golkar, P3 dan PAN itu akan bulat ya ke Ganjar atau ke Prabowo, atau kemudian akan bagi-bagi tugas dalam tanda kutip gitu ya, terpecah kepada 2 koalisi besar tersebut. Apakah misalnya nih ya, P3 ke PDI Perjuangan, atau misalnya kalau PKB Muhaimin Iskandar tidak jadi wakil presidennya Prabowo, PKB yang lari ke PDI Perjuangan misalnya, atau dua-duanya PKB dan P3 sama-sama gabung dengan PDI Perjuangan. Nah itu teka-teki yang harus kita jawab dan akan sangat menarik dinamika politiknya sampai dengan 6 bulan ke depan. Yang kedua tentu saja pembicaraan mengenai siapa calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, untuk Prabowo Subianto, dan untuk Anies Baswedan gitu ya. Tentu saja fokusnya pada hari ini kalau kita bicara Ganjar, karena yang paling fresh adalah Ganjar, diskusinya berputar di sekitar Ganjar. Dan kebetulan juga ini ada 2 statement terbaru nih yang menarik ya. Pertama dari Pak Jokowi setelah sholat Id dengan Ganjar berdiri di sebelahnya, lalu kemudian ada podcast Ganjar di salah satu YouTube ya, YouTube channel gitu. Nah kalau Pak Jokowi kan ketika ditanya oleh wartawan siapa cawapres yang cocok untuk Mas Ganjar, beliau menyebut pertama Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, lalu beberapa nama lain yang jumlahnya kira-kira total 7 nama, kira-kira begitu ya. Dan menurut saya ketika Pak Jokowi menyebut nama Erick Thohir sebagai nama yang keluar pertama, itu artinya Erick Thohir itu top of mind ya di kepalanya Pak Jokowi begitu. Jadi boleh dibilang semacam kode keras lah bahwa Pak Jokowi itu orientasinya atau arahnya kepada Erick Thohir. Kalau menurut Pak Kodari sendiri kan kita memang bicara soal Erick Thohir namanya lagi naik daun begitu, apalagi dalam pengelolaan sepak bola tanah air. Kira-kira apalagi keunggulan dari Erick Thohir? Adakah kecocokan jika memang berpasangan dengan Ganjar, karena namanya juga disebut pertama oleh Presiden Joko Widodo? Pertama saya punya tesis ya bahwa PDI Perjuangan itu pasti akan mencari calon wakil presiden yang punya elektabilitas tinggi juga, sama dengan halnya Ganjar. Jadi kalau mau mengunci kemenangan, elektabilitas capresnya tinggi, cawapresnya juga tinggi. Nah, kalau kita lihat survei-survei terakhir kan memang 3 besar itu ada Erick Thohir, ada Sandi Uno, ada Ridwan Kamil ya. Kebetulan 3-tiganya disebut oleh Pak Jokowi juga gitu. Tetapi kemudian ada variabel-variabel berikutnya yang juga tidak kalah penting. Misalnya ya dukungan partai politik ya. Nah kalau bicara dukungan partai politik, saya melihat pada hari ini Erick Thohir punya keunggulan karena dia didukung PAN dan kelihatannya juga sering jalan dengan P3. Kalau Sandiaga Uno per hari ini masih Partai Gerindra ya, artinya afiliasinya dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Lalu kemudian kalau Ridwan Kamil misalnya, Ridwan Kamil itu kan sekarang di Golkar. Kalau bicara capres cawapres, menurut saya dia porsinya itu antrean nomor 2 setelah Airlangga Hartarto. Gak mungkin yang namanya Ridwan Kamil itu mendahului Airlangga Hartarto. Lalu Pak Mahfud nggak ada partainya ya. Bu Khoififah saya nggak tahu sekarang apakah di Golkar, apakah di PKB gitu. Tetapi kalau bicara partai politik, memang salah satu yang kelihatan sudah punya afiliasi itu adalah Erick Thohir. Kemudian bicara juga soal logistik ya, sumber daya, amunisi untuk nanti bertempur berkampanye begitu. Kalau bicara logistik, saya lihat per hari ini dari 7 nama yang menonjol dan signifikan itu hanya 2, yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno begitu. Karena itu siapa kemudian yang dipilih itu akan kembali kepada variabel-variabel yang lainnya, apakah ketemu atau tidak. Terakhir, barangkali kalau kita bicara peta politik nasional, khusus PDI Perjuangan, orientasi PDI Perjuangan itu selalu bergandengan tangan dengan Islam tradisional, yang manifestasinya kalau di Indonesia ini adalah organisasi Nahdlatul Ulama, Mirpa. Dan karena itulah kemudian hemat saya, mereka-mereka yang menjadi keluarga besar dari Nahdlatul Ulama, itu akan punya peluang lebih besar untuk dipilih oleh PDI Perjuangan sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau kita bicara 7 nama yang tadi disebut oleh Pak Jokowi,
makasih nih Pak Jokowi udah membantu. Sudah memberi clue ya. Jangan iya clue-nya ini kisi-kisi dari Pak Jokowi luar biasa nih. Saya nggak tahu nih sengaja atau nggak sengaja ini. Pokoknya kisi-kisinya sebetulnya kalau kita mau ujian kita udah punya nih. Saya kira nggak akan lari dari 7 nama itu. Itu yang punya afiliasi dengan NU kan notabene cuma 3, Erik, kemudian Khofifah, lalu Mahfud MD begitu. Jadi sementara sih saya lihat konstelasinya begitu. Sedikit lagi tambahan, ya Pak. kalau kita di dalam YouTube yang baru keluar itu ada wawancara eksklusif dengan Ganjar Pranowo. Ganjar membahas masing-masing nama tersebut begitu, dan balik lagi. Ganjar pun setahu saya membahas nama Erik itu pertama kali dan dia mengatakan sering ketemu dan seterusnya. Jadi biasanya calon presiden juga mempertimbangkan kedekatan. Begitu Mirpa.